Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rima Buana Prahastiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Astronomi dan teman-teman yang berbahagia. Mengamati langit pada malam hari. Tentunya teman-teman semua pernah ya melakukan hal tersebut. Namun pertanyaannya, benda-benda langit apa saja yang kalian lihat di sana? Terus apakah terdapat banyak benda atau ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit? Dalam video kali ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Saya, Bayi Ayu Ruhana, perwakilan dari kelompok 3 akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri isi di dalam tata surya kita. Selamat menonton. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut sebagai matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Banyak hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan proses terbentuknya tata surya. Di antaranya teori nebula, teori planetesimal, dan teori pasang surut. Pertama, kita akan membahas tentang teori nebula atau teori Canlaplage. Menurut teori ini, tata surya kita berasal dari bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Karena perputarannya yang cepat, maka sebagian dari massa kabut tersebut lepas. Bagian yang terlepas tersebut mengalami perputaran terus dan karena pengaruh pendinginan, lama-kelamaan berubah menjadi planet. Yang kedua, teori planetesimal atau teori Moulton-Chamberlain. Menurut teori ini, tata surya diawali dengan kondisi matahari yang sudah ada sebagai salah satu bintang. Suatu ketika, matahari berpapasan nih dengan sebuah bintang yang sedang melintas. Pada saat berdekatan antara matahari dan bintang, terjadi tarik-menarik. Hal inilah yang menyebabkan lepasnya sebagian massa pada matahari, dan massa yang terlepas inilah yang kemudian menjadi planet. Ketiga, teori pasang surut atau teori Jean Jeffrey. Menurut teori ini, pada suatu saat, sebuah bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang pada matahari. Pasang itulah yang berbentuk sebuah cerutu yang sangat besar. Bentuk cerutu yang besar ini bergerak mengelilingi matahari dan pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan kemudian, bagian-bagian yang kecil inilah yang membentuk planet-planet dan satelit. Pertama, kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Ya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Matahari merupakan bintang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Di inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Planet. Apa itu planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, planet ini dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, berbatu, dan sebagian besar penyusunnya adalah mineral dan logam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar penyusunnya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus.
Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak 150 juta kilometer. Merkurius merupakan planet yang paling kecil di antara planet lainnya. Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, tidak memiliki satelit, serta atmosfer. Yang kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar istilah bintang kejora? Ya, dia adalah Venus. Venus merupakan planet yang paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Karena ukuran dan masanya yang mirip dengan bumi, planet ini sering dijuluki sebagai saudara kembar bumi. Planet yang ketiga adalah planet tempat tinggal semua makhluk hidup termasuk manusia. Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan hingga saat ini. Bumi sering disebut sebagai planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars. Mars merupakan planet yang sering dijuluki sebagai planet merah. Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah planet yang sangat-sangat besar. Dia adalah Jupiter, planet yang paling besar di tata surya. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Saat ini terdapat 79 satelit Jupiter yang diketahui, yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki planet alami terbanyak di tata surya. Planet yang keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya, yang dikenal sebagai planet bercincin. Saturnus merupakan planet yang paling ringan karena sebagian tubuhnya itu tersusun oleh gas. Dua planet terakhir di tata surya, yaitu Uranus dan Neptunus. Mereka juga memiliki cincin planet seperti Saturnus, walaupun tidak sekokoh cincin Saturnus. Dua planet ini dijuluki sebagai raksasa es karena suhu permukaannya yang sangat dingin. Namun jika dibandingkan, Uranus lebih dingin daripada Neptunus. Uranus merupakan planet ketujuh yang merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terendahnya itu bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Sedangkan di planet Neptunus, suhu terendahnya sekitar min 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari atau planet yang ke-8 dalam tata surya. Benda-benda langit lainnya. Yang pertama, komet. Komet merupakan salah satu benda angkasa yang ukurannya relatif kecil. Komet disebut juga sebagai bintang berekor. Hal ini karena jenisnya itu hampir sama dengan bintang yang berkedip-kedip dan memiliki ekor yang panjang yang juga bercahaya. Bahkan cahayanya juga nampak seperti menyala. Yang kedua adalah meteor. Meteor disebut juga sebagai bintang jatuh. Hal ini karena benda-benda angkasa ada kalanya tertarik oleh gaya tarik bumi, sehingga masuk ke dalam atmosfer bumi dan bergesekan dengan udara sehingga menjadi panas dan berpijar yang nampak seperti bintang yang jatuh. Dan terakhir adalah asteroid. Asteroid memiliki letak di antara planet dalam dan planet luar, atau yang menjadi sabuk antara planet luar dan planet dalam. Bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Bintang tersusun oleh beberapa gas, seperti 94% gas hidrogen, 5% gas helium, dan 1% unsur lainnya. Sebagian besar bintang-bintang itu mempunyai massa antara 0,1 sampai 5 kali massa matahari. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Bayi Airuhana, mewakili kelompok 3 dengan anggota kelompok Imam Maulana Rahmatullah, Zumratul Aini,
Dan saya sendiri Bayi Ayu Rohana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.